Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Putri Beruang. Ini adalah kisah tentang kerajaan Beliot yang indah, di mana hidup seorang raja dan ratu. Itu adalah hari besar karena ratu telah melahirkan 2 putri dan mengundang para peri untuk merayakannya. Selamat datang para peri. Senang sekali kalian di sini. Ini bayi-bayiku yang cantik. Yang sulung aku namai Cleo, dan yang bungsu aku namai Birdie. Baiklah yang mulia, sekarang berharaplah dan akan kukabulkan. Aku berharap anak sulungku menjadi yang tercantik. Simi zala zim zim zim. Semoga si sulung secantik bunga dan bersinar. Dan si bungsu harus sangat cantik dan cerdas meski tidak beruang. Dan semoga si bungsu berwajah beruang dan cerdas. Tiba-tiba wajah anak bungsu itu berubah menjadi beruang. Peri Megatin, apa yang telah kau lakukan? Aku bilang tidak beruang, bukan menjadi beruang. Kau mengatakan hal yang sama. Maksudku wajah natural tanpa uang. Aku kuno. Bahasa sekarang sungguh membingungkan. Tolong kembalikan ini, Peri Megatin. Tidak bisa, itu adalah jejak kelahiran. Apa? Kesalahanmu telah menghancurkan masa depan putriku. Kesalahanmu? Kau bilang wajah beruang. Aku tidak akan menjelaskannya. Ini hanyalah awal dari tindakan nakal Magotin. Magotin pergi, sementara peri lainnya tetap tinggal untuk menghibur ratu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Putrimu, seperti namanya, akan menjadi pemberani dan memiliki kehidupan yang indah. Itu janji kami. Fortunia menabur debu peri pada bayi beruang itu dan pergi. Peri lainnya mengikuti. Beberapa tahun kemudian, si kembar bertambah dewasa. Cleo tumbuh menjadi gadis yang menyenangkan. Sedangkan Birdie, gadis beruang, semua orang mengolok-ngoloknya. Terkadang dia merasa tidak enak, tapi kebanyakan dia membiarkannya. Birdie cerdas dan pintar. Dia suka membaca buku. Aku tidak percaya kerajaan ini mempunyai putri berwajah beruang. Aku juga. Maaf, ada gosip apa ya? Aku juga ingin tahu. Tidak ada ya, Yang Mulia. Tahu apa yang bisa dilakukan telinga beruangku? Mendengar lebih baik dari kalian. Kita sedang membicarakan pepohonan. Bukan itu. Lari! Ini sangat menyenangkan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pernikahan Cleo. Dia menikah dengan pangeran paling tampan dan semua orang menghadiri acara tersebut. Semuanya riang sampai Birdie datang ke sana. Dan semua orang tetap diam. Beberapa orang menggumamkan lelucon dan meninggalkan acara juga. Ups. Birdie berlari kembali ke kamarnya. Raja dan ratu bertemu dengannya tepat setelah pernikahan. Rasa bersalahku tidak akan pernah hilang. Aku tidak bisa melihat putriku menderita. Sekali lagi, ini bukan salahmu. Itu perbuatan nakal Peri Megatin. Orang tuaku, aku sangat lelah. Kehidupan kerajaan ini sungguh melelahkan. Tolong, Nak. Apa yang bisa kami lakukan? Aku ingin pergi berlibur, Ibu. Di tempat yang tidak ada orang bergosip tentangku. Kemana kau ingin pergi? Seychelles. Sayang, itu terlalu jauh. Bagaimana kalau kau pergi ke pulau terdekat? Itu boleh juga, tapi jangan antar aku sampai di sana. Aku ingin hidup dengan diriku yang beruang ini. Birdie meninggalkan kerajaan. Ratu memberinya makanan dan jus. Dia pergi, melintasi sebuah bukit kecil dan tiba di garis pantai, di mana dia melihat sebuah perahu disiapkan untuknya. Ini pasti perbuatan ayah. Birdie berlayar menuju pulau itu. Sungguh menakjubkan melihat sekeliling laut yang indah, sampai awan bergemuruh dan hujan turun deras, sehingga menyebabkan air pasang. Birdie berpegangan pada tiang bendera. Sepertinya alam memang tidak ingin aku hidup damai ya.
Perahu itu menabrak batu dan Berdin jatuh di atasnya. Hebat, tempat liburan yang luar biasa. Berdin melihat sekeliling dan dia tidak melihat apapun selain laut. Pulau itu jaraknya masih cukup jauh dari lokasinya. Aku berada di tengah laut di mana hiu bisa menangkapku. Tapi hei, tidak ada yang mengeluh tentangku di sini. Ya ampun, oh sayang, aku kira kami manusia ikan mengambil tempat ini. Lihat apa yang kita punya di sini, itu beruang grills tanpa insang. Ternyata tidak juga. Kasihan kau. Bisakah kau membawaku ke pulau itu daripada kau terus mengeluh? Bagus, aku hanya akan tidur siang. Berdin tertidur. Dan kemudian terbangun karena sesuatu yang tidak dapat dia percaya. Tunggu sebentar, di mana aku? Berdin tidak berada di atas batu biasa, melainkan di Pulau Pagodins. Peri kecil yang tinggal di sana terbuat dari semua batu dan kristal berharga. Mereka sibuk melakukan tugasnya. Turunkan papannya, konyol. Berdin memanggil salah satu dari mereka. Hei, di mana aku? Kau ada di negeri Pagodin. Putri, oh putri. Semua orang berkumpul. Putri telah bangun dari tidurnya. Rakyat Pagodin berkumpul dan membawa Berdin. Mereka merayakannya, memberi kamar mewah dengan buku yang tidak ada habisnya. Dia hidup dengan baik dan bersahabat dengan rakyat Pagodin. Suatu ketika, mereka bercerita tentang raja mereka yang ada di lepas pantai untuk bekerja. Jadi, apakah dia tampan? Iya, benar. Kalau begitu aku tidak punya peluang. Tentu kau punya. Dia bahkan tidak mengenalku. Iya, benar. Dan menurutnya kau manis. Itu mustahil. Akhirnya, Berdin bertemu dengan Raja Pagodin. Dia terkejut melihat tidak ada siapa-siapa. Jadi, kau tidak terlihat? Sayangnya, aku telah dikutuk oleh Magotin, sama sepertimu. Kau menjalani kehidupan yang tidak terlihat, dan kau baik hati. Aku akan senang hati menerimamu apa adanya. Tapi sayangku, aku harus memperingatkanmu karena jika kau melihat wujud nyataku, aku harus mengulangi penebusan dosaku. Tidak akan. Jadi, keduanya jatuh cinta dan bersiap untuk menikah. Berdin mengirimkan kabar tersebut kepada keluarganya. Namun ibunya cukup skeptis dengan keputusannya. Jadi, dia membalas surat itu dengan mengatakan, Aku khawatir, Berdin. Kau harus tahu penampilannya. Kau bilang cintanya tak bersyarat. Bagaimana jika kau menikah dengan monster? Berdin merenungkan hal ini dan akhirnya menuruti nasihat ibunya. Dia memasang cermin di rumah, sehingga dia bisa melihat raja itu ketika dia lewat. Ya, itu terjadi hari itu juga, dan Berdin berteriak terkejut. Raja yang tak kasat mata itu tidak lain adalah seekor ular hijau. Setelah semua kasih sayang yang kuberikan padamu, Tidak. saat itu, Peri Magotin datang. Rasa ingin tahu mengganggu beruang itu. Sayang sekali, calon suamimu akan mengulangi penebusan dosanya. Dia akan menjadi tawananku selama 2 tahun. Tidak, aku mohon. Kau seharusnya berpikir 2 kali. Jangan khawatirkan aku, Berdin. Peri Magotin menangkap raja, yang adalah ular hijau, dan mengurungnya di penjara. Sekarang, kenakan sepatu besi ini dan panjat gunung ungu. Ini hukumanmu. Oh, baiklah. Jadi, Berdin mengenakan sepatu besi yang berat dan mulai mendaki gunung ungu yang jaraknya tidak jauh. Namun, sepatu besi itu membebaninya. Kakiku sudah sakit. Apa yang telah kulakukan? Aku telah membawa kemalangan bagi kerajaan yang indah ini. Jangan berkecil hati. Siapa itu? Aku Peri Fortunia. Akulah yang memberkatimu dengan kebahagiaan. Di mana kebahagiaannya? Ini sudah dimulai, Nak. Sekarang kau naik ke atas bukit dan basuhlah mukamu dengan air itu. Ini akan menjadi sensasi karena kau akan bahagia selamanya. Kenapa?
Jangan bertanya lagi, pergi saja. Jadi, Berdin mendaki bukit dengan berani. Terima kasih kepada peri Fortunia. Dia menemukan air mancur. Oh, wow. Air mancurnya terlihat bagus. Aku akan menyegarkan diriku. Berdin mencuci wajahnya, dan saat dia melihat bayangannya, dia memiliki wajah manusia. Oh, astaga. Aku tidak percaya. Apakah ini aku? Ya, tentu. Tapi ini ada ketentuannya. Kau harus tinggal di sini 2 tahun untuk menjalani hidup tanpa cacat. Tapi, bagaimana dengan raja? Simpan saja dia di hatimu. Cinta sejati akan membuat kemalangan menjauh. Baiklah. Berdin diam di puncak bukit selama 2 tahun. Dia selalu memikirkan suaminya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Aku harap dia baik-baik saja. Tiba-tiba, ada cahaya terang dari atas pohon dan turunlah Tuan Valentine. Wow, siapa kau? Aku merasakan cinta di udara, jadi aku harus turun dan melihatnya sendiri. Aku Tuan Valentine dan kau Berdin yang bukan beruang. Oh, kau kenal aku. Sekarang suamimu juga tidak akan menjadi ular lagi. Benarkah? Bagaimana? Begini. Dan dengan jentikan jarinya, Tuan Valentine berteleportasi bersama Berdin ke negeri Pagodine. Wow, kekasihmu ada di penjara. Raja Jo. Dia berkata, aku mencintaimu. Kekacauan apa ini? Halo, Nona Pemarah. Diam! Pergi dari hadapanku sebelum aku mengurungmu, Valentine. Kenapa? Kau cinta padaku? Oh, tidak. Lalu apa masalahnya? Ayo bebaskan raja. Tuan Valentine membuka kunci penjara, dan raja segera keluar. Tidak. Bagaimana kau membuka ini? Karena cinta lebih kuat dari segalanya, sayang. Sayangku, bagaimana kabarmu? Dan puff, Raja Ular Hijau menjadi seorang pangeran tampan. Ya ampun, Berdin. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kau tidak mengenalku ya? Sudah saatnya kau masuk penjara. Hah, kau berharap. Peri Fortunia memberitahuku. Kau bisa membalikkan mantranya, tapi kau tidak melakukannya. Kau ingin aku menderita. Ya, itu menyenangkan. Saatnya berhenti bermain, Magotin. Tuan Valentine mengecilkan peri Magotin dan memasukkannya ke dalam botol. Berhenti! Tolong keluarkan aku! La 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 la. Aku tidak bisa mendengarmu. Wah, aku tidak akan merugikan siapapun lagi. Wah. Maaf diterima, tapi aku akan menyimpanmu di sakuku sementara waktu. Maka dari itu, liburan Berdin pun berakhir. Raja dan Berdin mengadakan pernikahan megah dan rakyat Pagodin bersorak. Aku sangat menyesal telah mengingkari janjiku. Itu semua demi kebaikan. Berdin pergi ke kerajaan bersama raja dan mereka tidak percaya apa yang dilihatnya. Yang mulia, kau cantik seperti biasanya. Kau tidak menyukaiku saat aku berwajah beruang, jadi kau tidak layak untukku sekarang. Semua orang tertawa. Raja Jo dan Ratu Berdin kembali ke negeri Pagodine, dan mereka hidup bahagia selamanya.